Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rakyat. Jadi yang pertama adalah pengertian rakyat, yang kedua tentang masalah-masalah dalam status kewarganegaraan, yang ketiga asas-asas kewarganegaraan, yang keempat naturalisasi, yang kelima yang menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan yang terakhir tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Sekarang rakyat itu apa, Nak? Rakyat itu adalah semua orang ya yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu, ya. Jadi itu pengertian secara umum. Kemudian secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan, ya, yang bersama-sama kemudian mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian secara hukum, rakyat bisa diartikan merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Kemudian rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu itu bisa dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu apa? Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal dan berdomisili di dalam wilayah negara atau menetap ya untuk jangka waktu yang lama. Ya, jadi penduduk memiliki status kewarganegaraan. Kalau dia warga negara Indonesia, kita sebut sebagai warga negara Indonesia. Kalau dia warga negara asing, disebut warga negara asing. Ya, jadi menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Jadi WNA itu biasanya tinggal di Indonesia lama karena suatu pekerjaan. Ya, itu juga disebut sebagai penduduk. Kemudian bukan penduduk. Bukan penduduk itu adalah mereka yang berada dalam wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya adalah turis mancanegara yang dia datang hanya untuk menikmati pariwisata, ya, berpariwisata. Jadi sebagai turis, itu bukan penduduk. Kemudian rakyat berdasarkan hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara itu mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara ya dengan status kewarganegaraan asli atau keturunan asing ya. Ini ditandai dengan adanya KTP ya kalau warga negara ya, ada punya KTP, ada identitas negara. Kemudian yang bukan warga negara atau orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Oke, kemudian menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ya, penduduk dan warga negara itu ada di ayat 1, 2, 3 ya. Jadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ayat ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah masalah-masalah dalam status kewarganegaraan. Jadi dalam kewarganegaraan itu ada beberapa masalah ya. Yang pertama adalah apatrid. Apatrid itu adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan ya, tidak memiliki status kewarganegaraan. Kemudian ada bipatrid. Itu seseorang yang memiliki dua status kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga multipatrid, seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Kenapa bisa ada masalah-masalah ini nanti kita jelaskan pada saat
kita membahas tentang asas-asas kewarganegaraan, ya. Jadi dalam menangani masalah-masalah kewarganegaraan tadi itu ada sel-sel aktif dan ada sel-sel pasif, ya. Jadi sel-sel pasif itu seseorang perlu melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif agar dapat memiliki status kewarganegaraan. Jadi baik yang mempunyai kewarganegaraan dua biar jadi satu, atau yang tidak memiliki kewarganegaraan agar menjadi memiliki kewarganegaraan, dia harus secara aktif, ya, melakukan permohonan kepada suatu negara agar dia mendapatkan status kewarganegaraan. Kemudian sel-sel pasif, ya, seseorang dapat secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu, ya. Jadi untuk yang berhubungan dengan sel aktif dan pasif itu ada disebutkan hak-hak, ya, hak-hak seseorang, ya, yang hubungannya dengan kewarganegaraan. Itu ada hak opsi. Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan. Jadi dia mau memilih kewarganegaraan mana? Kalau misalkan dia mempunyai dua kewarganegaraan. Jadi kalau masalah bipatrit tadi, ya, itu memiliki dua kewarganegaraan, itu seseorang memiliki hak opsi, memilih salah satu kewarganegaraan, ya. Kemudian ada hak repudiasi. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Jadi kalau misalnya ada seseorang, ya, ditawari untuk menjadi warga negara ini, dia menolak, itu hak repudiasi. Nah, sekarang asas-asas kewarganegaraan. Jadi untuk menentukan kewarganegaraan seseorang itu, kalau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu ada 4 asas. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, ya. Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, ya. Jadi garis darah berdasarkan keturunan, ayahnya Indonesia, ibunya Indonesia, otomatis anaknya menjadi warga negara Indonesia, itu berdasarkan keturunan, ya. Kemudian yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli adalah asas menentukan kewarganegaraan bagi seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jadi di mana lahir? Misalnya nih, seorang anak lahir di Indonesia, ya. Seseorang lahir di Indonesia, otomatis dia menjadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, ya. Jadi di mana asas ini menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang. Seseorang itu harus memiliki satu kewarganegaraan, tidak boleh lebih dari satu kewarganegaraan apabila dia sudah berusia dewasa, dianggap dewasa 18 tahun, ya. Kemudian yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak di bawah 18 tahun, ya. Jadi anak-anak di bawah 18 tahun, seandainya orang tuanya berbeda kewarganegaraan, ya. Yang satu misalnya nih Indonesia, ya, ayahnya orang Indonesia, warga negara Indonesia, ibunya warga negara Singapura misalkan, ya. Jadi si anak ini memiliki kewarganegaraan ganda, ya, ganda, tapi terbatas pada usia, hanya sampai usia 18 tahun. Setelah 18 tahun, si anak ini harus menentukan pilihannya menjadi salah satu kewarganegaraannya. Oke, kemudian ada satu lagi menentukan status kewarganegaraan, ya, ada namanya naturalisasi, ya, pewarganegaraan. Jadi tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ya. Jadi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus melalui beberapa cara, ya.
pewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, sudah menikah ya. Jadi dia bisa mengajukan menjadi warga negara Indonesia kalau dia sudah 18 tahun atau sudah menikah ya. Kemudian syarat kedua, pada waktu mengajukan permohonan si pemohon atau orang asing ini itu sudah menetap di Indonesia, di wilayah Indonesia paling singkat itu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi dia harus sudah menetap di Indonesia dulu nih selama 5 tahun ya. Setelah 5 tahun berada di Indonesia baru dia bisa mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia ya, atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi setahun mungkin di Indonesia, setahun lagi pindah, setahun lagi pindah lagi, dan dihitung itu selama 10 tahun itu bisa ya. Kemudian syarat yang ketiga, itu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan mengakui dasar negara Pancasila serta konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Syarat yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Syarat yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana 1 tahun penjara atau lebih ya. Kemudian syarat yang keenam, dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadikan si pemohon ini berkewarganegaraan ganda ya. Jadi kalau dia sudah disetujui permohonannya, dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda ya. Jadi yang satunya harus dilepaskan. Kemudian yang syarat yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap ya. Jadi kalau seseorang itu tinggal di Indonesia hanya pengangguran, tidak berpenghasilan tetap, jangan mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia ya. Kemudian syarat yang kedelapan ya, jadi untuk warga negara asing yang memohon menjadi warga negara Indonesia itu harus membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, untuk besarannya itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian ada lagi naturalisasi istimewa ya. Jadi pewarganegaraan ini diberikan kepada warga asing yang telah berjasa kepada negara ya, dengan permohonan sendiri. Jadi kalau di sini ya, untuk contohnya ada Irfan Bahdim ya sama Christian Gonzalez. Mereka ini adalah orang-orang yang berjasa ya di Indonesia ya. Jadi menjadi penguat tim persepak bolaan di Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia itu menawarkan kewarganegaraan Indonesia ya kepada mereka. Jadi kalau mereka menerima, mereka menggunakan hak opsinya ya. Oke, selanjutnya yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, pasal 4 ada banyak, Ibu akan sebutkan beberapa aja ya. Jadi setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia ya. Jadi kalau dulu kan ada warga negara asing keturunan ya, warga negara Indonesia keturunan ya, tapi setelah adanya undang-undang dia menjadi warga negara Indonesia. Jadi orang-orang dulu itu orang Chinese ya, nah itu berkebangsaan Cina karena tinggal di Indonesia sudah lama, kemudian oleh peraturan perundang-undangan sudah dijadikan warga negara Indonesia. Kalau dulu ada warga negara Indonesia keturunan ya, ada warga negara Indonesia asli. Kalau sekarang nggak ada, udah warga negara Indonesia
ya, udah nggak ada warga negara Indonesia keturunan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ya, ini seperti tadi asas apa? Ius sanguinis, ya, berdasarkan keturunan, ya, berdasarkan keturunan. Jadi perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Indonesia, otomatis dia menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Ya, ini untuk contoh tadi yang bipatrit, ya, masalah bipatrit. Jadi anak hasil perkawinan dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Ini di sini contohnya ada C dan D, ya. Jadi perkawinan sah dari seorang ayah dan satunya warga negara Indonesia, satunya warga negara asing, yaitu menjadi masalah, ya, anaknya menjadi bipatrit atau mempunyai dua kewarganegaraan. Nah, tapi sesuai asas yang tadi udah Ibu sebutkan, ya, asas kewarganegaraan ganda, si anak ini berkewarganegaraan hanya pada saat dia sebelum berusia 18 tahun. Nanti setelah 18 tahun dia harus memilih salah satu kewarganegaraan sesuai asas yang ketiga tadi, asas kewarganegaraan tunggal. Ya. Jadi setelah 18 tahun dia harus memilih salah satu kewarganegaraan. Oke, kemudian yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan. Ya, intinya kalau salah satu dari orang tuanya itu berkewarganegaraan Indonesia, dia berhak menjadi warga negara Indonesia, ya. Nah, kemudian ini masih sama, ya. Kemudian ini masih sama, masih seputar keturunan. Nah, yang ini, warga anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi ayah dan ibunya tidak jelas kewarganegaraannya, tapi si anak lahir di wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan asas ius soli, ya, asas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, dia berhak menjadi warga negara Indonesia. Ini masih sama, masih ius soli, ya, masih ius soli, dan itu pokoknya berdasarkan ius soli, ya. Untuk selanjutnya, ya, masih berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, ya. Jadi ada hilang kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia bisa hilang. Kenapa? Nah, yang pertama, karena dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, ya. Jadi seseorang menjadi warga negara lain atas kemauan sendiri. Jadi permohonan dia sendiri untuk berpindah kewarganegaraan, ya. Kemudian yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Jadi orang tersebut tidak melepaskan kewarganegaraan lain, ya. Kemudian yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri dan yang bersangkutan telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kemudian bertempat tinggal di luar negeri dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Jadi dia sudah menikah misalnya dengan orang lain, dengan warga negara asing, ya, atas kemauannya sendiri. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Kemudian yang keempat, dia masuk dinas tentara asing, ya, tanpa izin terlebih dulu dari presiden. Kemudian yang kelima, secara sukarela masuk ke dinas negara asing dengan jabatan yang jabatan semacam itu ada di Indonesia, ya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya jadi gubernur di negara lain, itu tidak boleh, ya. Jadi kalau misalnya dia jadi pejabat di negara lain, ya, tapi bukan kedutaan ya, beda lagi itu kalau kedutaan. Kalau masih di kedutaan itu masih warga negara Indonesia. Tapi kalau dia menjadi pejabat di negara lain, di bawah pemerintahan negara lain, otomatis dia hilang menjadi kewarganegaraan Indonesianya, ya. Kemudian selanjutnya, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Misalnya dia ikut pemilu untuk pemilihan presiden Singapura misalkan, ya, itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau misalnya dia mengikuti pemilu untuk pemilihan presiden Indonesia di wilayah negara lain, itu boleh, ya. Jadi ini ada pemilihan presiden RI, ya, dilakukan di KBRI. Itu adalah suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tapi kalau dia mengikuti pemilu, ya, pemilihan misalnya presiden Singapura, itu tidak boleh, ya. Nah, itu nanti bisa membuat warga negara Indonesia tersebut kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian selanjutnya, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing, ya. Jadi yang mengeluarkan itu bukan pemerintah Indonesia, ya, tapi negara lain mengeluarkan paspor atas nama orang tersebut, ya. Jadi orang tersebut bisa kehilangan kewarganegaraannya, ya. Kemudian bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Jadi kalau orang bekerja di luar negeri atau belajar di luar negeri, itu harus ada visanya, ya, kalau bekerja di sana, ya. Tapi kalau tanpa visa dan tidak memperpanjang suratnya dalam jangka waktu 5 tahun, ya, itu nanti bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi harus selalu diperbaharui surat itu, ya. Demikian penjelasan Ibu mengenai warga negara, ya, tentang kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.